Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, guru PAI SD Islam Plus Al-Fanis, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa UIN Salatiga BPD Batch 3 tahun 2025. Selamat menyaksikan video UKIN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki ke pembelajaran, silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Mas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum dilanjut ke pembelajaran, Ustazah mau menanyakan kabar siswa-siswi Ustazah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih. Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Ustazah absen dulu ngecek ada yang berangkat hari ini? Ada. Siapa? Majid. Majid dan Afif. Kenapa ini nggak berangkat? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita Afif sama Majid segera lekas sembuh dan besok bisa memasuki pelajaran seperti biasa. Amin Allahumma. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Menyayangi anak yatim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Asmaul Husna. Judulnya apa? Lebih dekat dengan nama Allah. Mungkin sudah ada yang tahu Asmaul Husna itu seperti apa? Contohnya satu saja. Kayak ya, kayak Amin, Abi, Oyum. Kenapa kita harus belajar Asmaul Husna? Tujuannya biar apa? Ada yang sudah tahu? Ya, Nana. Tujuan kita belajar Asmaul Husna untuk menambah keyakinan dan keimanan, untuk meneladani sifat-sifat Asmaul Husna biar kita jadi orang yang mulia. Terus kita masuk ke pembelajaran. Nah, ini ada banyak. Ada berapa ini kira-kira? 99 ya? Belum dihitung, nggak tahu. Cerdas kalian. Ya, di sini ada Asmaul Husna dan artinya ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, dan selanjutnya. Kita nanti hanya mempelajari 5 saja. Apa 5 itu? Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Nah, sebelum dilanjut, kita speaking dulu biar otot-otot lemas, suaranya semangat keluar. Ayo kita speaking dulu. Tepuk 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ustazah apa dulu, nanti kalian ikuti bareng-bareng. Tepuk 5 Asmaul Husna. Al-Qawi artinya maha kuat. Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan. Al-Mumit mematikan. Al-Ba'is maha membangkitkan. Ya, udah lemas otaknya? Ya, tangannya cepat gerak-gerakan. Nah, gerak-gerakan ini. Nah, biar lemas otaknya. Ya, terima kasih. Yang pertama kita akan mengartikan apa itu Asmaul Husna. Nama Allah yang baik bisa, yang bagus bisa, yang indah bisa. Terus jumlahnya ada 99. Ya, benar, cerdas muridnya Ustazah.
Nah, dalilnya kenapa ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ustazah minta bantuan satu dari murid Ustazah. Nanti laki-laki satu, perempuan satu. Tolong bacakan dalilnya Mas Falah. Bismillah yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Ayatuna ma kanu ya'malun. Terima kasih. Siapa yang mau baca ini yang perempuan? Coba Mbak Laura. Artinya? Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya, jangan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kalau akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini dalil adanya Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Tidak ngarang. Adanya Asmaul Husna itu ada difirmankan sama Allah di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 180. Nanti kalau ada soal dalil Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa. Nah, ini dalilnya, kamu harus bisa menyebutkan nama surat sama ayatnya. Nah, yang pertama kita akan membahas Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Maha kuat. Nah, apa itu maha kuat? Jangan disamakan kayak manusia bawa barang kuat, main tancap kuat. Terus apa lagi? Ya semuanya yang berhubungan dengan angkat-angkat beban kuat. Itu bukan Allah berarti kayak kita angkat barang kuat. Maha kuat itu maksudnya Allah tidak bisa dilemahkan, tidak bisa dikalahkan untuk menentang orang-orang kafir. Nah, makanya ada sifat atau sifat Al-Qawiyyu Maha Kuat, ya, tidak terbantahkan. Allah untuk melawan sihirnya orang yang bukan Islam. Allah bisa menciptakan alam semesta ini kuat, nggak lemah, nggak butuh waktu 2 hari capek istirahat dulu dilanjut besok. Tidak seperti itu. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Kun fayakun jadilah. Kun fayakun jadilah. Jangan kayak peri abrak-dabrak bra. Nah, bukan seperti itu. Sudah disamakan. Nah, apa yang perlu diteladani dari sifat atau ini itu yang pertama apa itu? Jika jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Kamu terlahir dari orang kaya, kamu banyak uangnya, jangan sombong. Harus banyakin sedekah, bantu orang yang kekurangan. Nah, mau hari Jumat ini tadi sudah infak belum? Sudah. Nah, itu salah satu menyedekahkan harta benda kalian. Terus yang kedua apa? Al-Qawiyyu artinya mampu berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan makhluknya untuk menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Allah tidak butuh bantuan. Tolong bantuin saya capek kamu bangun ini. Tidak seperti itu. Coba kalau manusia mau bikin rumah, pasti butuh bantuan nggak? Iya, pasti membutuhkan. Nggak mungkin membangun sendiri. Allah tidak. Ya tadi saya sudah bilang, hanya bilang kun fayakun, langsung jadi. Allah menciptakan bumi, nggak butuh bantuan malaikat, nggak butuh bantuan nabi, apalagi bantuan jin. Bisa, jangan disamakan. Nah, apa yang itu artinya berdiri sendiri? Apa yang harus diteladani dari sifat ini? Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Ya, contohnya di dalam kelas saja. Kalau kamu lagi ujian atau mengerjakan tugas yang dikasihkan sama ustazah, kamu harus mengerjakan sendiri. Jangan nunggu temennya selesai, nanti kamu minta jawaban. Kamu santai-santai sambil nunggu tidur, terus temenmu udah selesai, sini jawaban. Nggak boleh seperti itu. Kamu harus berusaha sendiri. Ini untuk meneladani dari sifat Al-Qawiyyu. Terus yang ketiga, apa? Al-Muhyi artinya maha menghidupkan atau maha hidup. Segala sesuatu yang hidup pasti nanti ada kematian. Ya, maha hidup. Allah menghidupkan segala sesuatu. Allah juga mematikan segala yang
yang hidup. Allah menciptakan apa? Manusia, nggak butuh bantuan orang lain, nggak butuh berhari-hari, itu kun fayakun, diciptakan, dikasih ruh, bush, langsung hidup. Nah, apa yang harus kita dari sifat ini? Kita harus bersyukur karena telah diberi segala kelebihan hidup. Selagi kita masih ada nafas, masih hidup di dunia, kita harus bersyukur. Jangan menyia-nyiakan kehidupan. Berbuatlah baik setiap hari, berlomba-lomba sama teman-teman kamu untuk mengumpulkan kebaikan. Terus yang keempat, apa ini? Mungkin artinya apa, Mas? Mematikan. Ya, tadi sudah menghidupkan segala sesuatu. Sekarang Allah Maha Mumit, Allah Maha mematikan. Mematikan apa? Semua yang diciptakan sama Allah pasti akan merasakan kematian. Mati itu tidak butuh nunggu sakit, tidak butuh nunggu tua, tidak butuh nunggu sukses, tidak butuh melarat. Ketika Allah sudah memutus, malaikat siapa yang itu benar? Israel. Allah mengutus, kalau sudah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Wahai fulan, cabut nyawa ini. Wahai malaikat, cabutlah nyawa orang ini. Langsung. Kamu beri kesempatan. Besok aja saya belum lagi. Gak bisa. Ketika dicabut ya udah, nyawanya langsung cabut, tarik. Gak butuh nunggu-nunggu dulu. Makanya kita harus persiapan. Siap nggak siap, tapi pasti datang. Makanya kamu harus mempersiapkan sejak sekarang sampai besok. Apa yang harus kita beli dari sikap ini? Menyadari keterbatasan hidup. Ya, hidup itu tidak selamanya. Makanya kamu harus siap menghadapi kematian. Terus yang terakhir, sifat apa itu? Al-Bait. Apa artinya? Membangkitkan. Bangkit dari mana? Bangkit dari Allah. Nanti menghidupkan, mematikan. Nah, sekarang Allah juga membangkitkan. Nanti dibangunkan semua yang di alam kubur. Bangun semuanya. Suruh ngapain? Dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti ditanyai, ditimbang, dan kalau sudah selesai baru dimasukkan antara surga dan neraka. Nah, dibangkitkan. Gimana cara membangkitkannya? Satu-satu nunggu dibangunin. Bangun. Kayak gitu kan? Enggak. Apalagi nyuruh Mbak ini, kamu ditugaskan untuk membangkitkan semua yang kuburan. Nanti kamu bangunkan semuanya ya. Ya kok kayak gitu? Enggak seperti itu. Allah itu sudah ada hari kebangkitan, semuanya udah langsung bangkit. Aduk dewe-dewe. Nah, kumpulkan jadi satu. Kamu mikirin nggak gimana keluargaku, gimana anggota teman-temanku? Kepikiran itu apa enggak? Enggak. Nah, dari sini ada yang ditanyakan enggak? Enggak, kalau enggak ada, sebelum masuki materi selanjutnya, Ustazah mau ngetes. Ngetes apa? Nanti saya bagikan teka-teki, kalian kerjakan. Ustazah kasih waktu 2 menit. Nanti seberapa kamu ingat materi tentang Asmaul Husna ini. Ustazah berikan satu-satu ya. Nanti silakan kalian kerjakan, waktunya 2 menit. Yuk, yang sudah dibagi langsung. Oh iya, kurang apa ini? Langsung dikerjakan. Itu tadi sebelum ke tugas selanjutnya tadi mengisi teka-teki singkat seberapa kamu ingat untuk mempelajari materi ini. Nah, ini sekarang tugas kelompok. Ada gambar apa itu? Orang mati disolati. Yang kedua gambar apa? Yaitu sedang mengangkat lemari apa? Apa itu gambar apa? Nah, nanti tugas kelompoknya saya bagi jadi
loncat-loncat. Nah, nanti tugasnya silakan kamu pecahkan dari kasus ini. Ini soalnya. Nah, nanti diskusikan sama teman kelompokmu. Satu, dua, ini kebutuhan ini. Saya kasih contoh soal yang pertama. Dari gambar tersebut, pengamalan Asmaul Husna apa yang bisa diterapkan sesuai kasus ini? Diskusikan sama kelompok. Gimana? Sudah? Cepat teman. Ya coba nanti. Ya sambil nunggu teman yang lain. Nanti yang sudah selesai maju ke depan untuk mempresentasikan. Yuk kelompok pertama silakan maju ke depan. Kami akan mempresentasikan. Ya silakan dibaca. Kita harus takut kepada Allah. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih. Alhamdulillah materi kali ini kita sudah selesai. Nah, sebelum ditutup, kita simpulkan bersama-sama. Tadi membahas Asmaul Husna apa saja? Yang pertama, Al-Qawi artinya Al-Kuat. Yang kedua, Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Yang ketiga, Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Yang keempat, Al-Mubid artinya Maha mematikan. Yang terakhir, Al-Ba'id artinya Maha membangkitkan. Nah, kita ambil kesimpulan, mempelajari 5 Asmaul Husna ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita tidak boleh sombong ketika punya harta banyak, ilmunya cukup, tidak boleh sombong. Terus jangan merasa kita akan hidup selamanya, pasti akan ada kematian. Kita belajar ini untuk menambah keyakinan kita, menambah ketakwaan kita, menambah sadar diri, semakin introspeksi, ya semakin jadi manusia yang baik. Nah, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran PAI hari ini. Sebelum ditutup, silakan ketuanya untuk memimpin doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.